Letak kecurangannya Kiai Said dalam menyampaikan sebuah konsep keilmuan, letaknya di sini nih yang tidak jujurnya. Ngomong Ihyaul Mawat, tapi syaratnya diumpetin. Artinya Ihyaul Mawat, kita harus pahami di sini, adalah sebuah istilah fikih. Istilah ini adanya di ilmu fikih, nggak ada di ilmu tauhid, nggak ada di ilmu tajwid, nggak ada di ilmu matematika. Nah, maka berarti kan harus konsisten. Ketika ngomong ini adalah Ihyaul Mawat, berarti kan standarnya adalah kitab fikih kan? Yang dijelas. Sama kayak ini ITE misalnya, ini pelanggaran ITE. Ya nggak boleh kan kata ini, nggak boleh kata kitab kan? Kalau bicara ITE ya pasal ITE berarti. Nah di sini beratnya parahnya di mana Kiai Said? Ada dua syarat di sini kan. Wa ihyaul mawati jaizun bisyartoini. Nah ihyaul mawat itu boleh. Nah ihyaul mawat ini ke apa? Wa huwa kama qala Rafi'u fi syar'i shaghiri ardun la malikalaha. Jadi bukan terbengkalai sih. Bumi yang tidak ada pemilik, wala yantafi'u biha ahadun, dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Jadi kalau bumi itu dimanfaatkan oleh rakyat, itu namanya bukan, nggak bisa. Bumi itu nggak bisa dilakukan ihyaul mawat. Baik berupa laut, laut bukan ya laut, bumi. Baik berupa hutan, ada manfaatnya, dimanfaatkan orang banyak, ya nggak bisa. Contohnya tadi misalnya hutan mangrove nih di pinggir, ya, kayak di Tengara itu kan banyak hutannya lebat. Boleh nggak dibabat, dilakukan pengelolaan? Nggak boleh, karena hutan mangrove manfaatnya untuk melindungi abrasi. Nah dimanfaatkan umat, masih ada manfaat gitu loh. Nah ini mah perlu dipahami, kitab ini kitab fikih harus dicocokkan dengan kultur-kultur di luar di sana yang benar-benar tanahnya memang terberkah laik, nggak ada manfaat, nggak memberikan manfaat ke rakyat, lalu kita kelola itu gitu. Betul. Nah itu yang pertama tuh, bumi yang tidak ada pemilik dan tidak dimanfaatkan siapapun. Nah wa ihyaul mawat jaizun bisyarto, ini ada dua syarat kan, boleh dengan dua syarat. Yang pertama apa? Ahaduhuma ayyakunal muhyi musliman. Syarat yang melakukan pengelolaan itu muslim. Kan selesai di sini nih. Kan tumbang kan? Nah, berarti letak kecurangannya Kiai Said dalam menyampaikan sebuah konsep keilmuan, letaknya di sini nih yang tidak jujurnya. Pengkhianatan terhadap keilmuannya. Kok ihyaul mawatnya dicomot, syaratnya nggak dijelasin. Syaratnya diumpetin, syaratnya dilanggar. Piye gitu? Saya ulangi sekali. Ngomong ihyaul mawat, tapi syaratnya diumpetin. Itu kan pengkhianatan terhadap keilmuan namanya Kiai Said Akil Siraj. Kemudian wathani antakunal ardu khurratan. Gitu loh. Bener-bener lah kenapa kita bener-bener marah sama Kiai Said, karena merusak keilmuan, merugikan rakyat Banten. Kasih begini, Kang Arif, saya mencuci muka. Disebut wudhu tidak kalau mencuci muka saja? Disebut wudhu tidak? Saya jawab bingung nih. Ya itu disebut wudhu tidak? Saya nyuci muka doang. Enggak. Enggak disebut wudhu. Artinya ketika orang menyuci muka jangan diatasnamakan wudhu. Kamu itu cuci muka bukan wudhu kan gitu. Wudhu itu harus sepaket kan. Ada cuci tangan, ada membasuh tangan, muka tangan, ada membusa ba'du masuk ba'di ra's, ada ngusap kaki. Kalau ini sunnah ya. Wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian das, masuk ba'di ra'si. Kemudian ghuslur rijlaini, itu baru disebut wudhu beserta niat tentunya. Nah itu baru bisa disebut wudhu. Lah kalau nyuci kaki doang nggak disebut wudhu, ya namanya cuci kaki. Ya artinya memang ada pembodohan lah yang dilakukan. Nah. Di situ ada pembodohan. Artinya tidak jujur dengan apa yang ada diisi di dalam kitab itu ya kan. Kalau kita sebagai orang awam, apa yang disampaikan Pak Kiai itu, maka ya dengan, kalau saya kan orang yang tidak paham tentang tadi kitab kuning itu ya, saya buka di translate
Nah, makanya kan bagi saya kalau memang itu Nggak ada nggak di situ? Di translate-nya masalah syaratnya dijelasin nggak? Apa bahasa doang? nggak ada. Jadi di sini cuma hanya arti saja. Nah, kalau tadi yang disampaikan Kang Mahesa itu justru lebih lengkap. Artinya yang Lebih lengkap. iya, justru disitulah pembodohannya di situ. Artinya ada sesuatu yang memang disembunyikan. Ada syarat-syarat yang harus disembunyikan. Nah, contoh seperti misalkan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu ketika bisa masuk Undang-Undang ITE, ada syarat-syarat yang harus masuk. Syarat formilnya, contoh misalkan menghujat, memaki, atau di situ misalkan dia memberikan fitnah. Nah, kan ada syarat-syarat tuh. Ketika memang itu tidak masuk, maka tidak masuk ke dalamnya. Tadi seperti yang dicontohkan Kang Mahesa, lebih mudah itu ya ketika cuci muka, ya harus ada syarat juga untuk bicara tentang wudhu itu. Nah, disitulah pembodohan terhadap masyarakat awam. Nah, justru dengan apa yang dijelaskan Kang Mahesa tadi nih, dengan 271 audiens, ini memberikan pemahaman yang lumayan baik menurut saya. Artinya, Betul. dengan bahasa agama, dengan membawa-bawa nama agama,